Malam itu, angin bertiup kencang, menghembuskan rasa takut yang begitu dalam. Terdengar dari jauh suara tembakan saling bersautan, diiringi suara teriakan yang memekikkan hingga membuat jiwa merasa tak tenang. Suara tembakan yang begitu jelas membuat seluruh penduduk kaget tak karuan. Dan berhasil menggertak para penduduk di sekitarku. Waktu itu aku masih kecil, tak tahu apa arti harta, pajak, mencari uang. Yang ku tahu hanya makan, main, tidur, bersenang-senang. Tetapi semua lenyap ketika aku bersembunyi dan para tuan-tuan memasuki rumahku dan berteriak pada orang tuaku. "Pajak! Beri aku pajak!" Bapakku berkata, "Aku tak punya cukup harta untuk membayarnya, Tuan," sambil menunduk, mengemis, meminta belas kasih. Para tuan itu bertanya sambil menodongkan pistol dan bersiap menembak. "Punyakah kau seorang gadis untukku?" Bapakku menjawab dengan rasa takut. "Tidak, Tuan." Lalu bapakku ditembak mati oleh para tuan-tuan itu. Aku yang bersembunyi dan tidak tahu apa-apa lantas meneriaki bapakku yang ditembak mati. "Bapak!" Akhirnya, dengan lugunya aku lari menuju bapakku yang sekarat. Dan pada waktu itu pula aku langsung dibawa para tuan-tuan itu. Ibuku yang melihatku dibawa memohon agar aku tak dibawa pergi para tuan-tuan itu. "Tuan, jangan ambil putriku. Dia anak satu-satunya yang aku miliki, Tuan. Tolonglah jangan bawa anakku," sambil menangis di bawah kaki Tuan. Tetapi karena Tuan terlalu kejam, ibuku pun ditembak mati pula. Dan aku dibawa pergi oleh Tuan dengan jeritan dan tangisan yang luar biasa. Setelah kejadian itu, aku dimasukkan ke dalam truk yang berisikan gadis-gadis seusiaku. Aku menangis dan takut di atas truk. Aku tak tahu apa yang terjadi. Aku masih terlalu dini untuk melihat kejadian seperti ini. Dan sesampainya aku di tempat yang sangat besar, kemudian aku diborgol dan diarak menuju rumah para tuan-tuan itu tinggal. Yang aku lihat banyak kamar, banyak gadis, banyak luka memar dan tak ada kebahagiaan. Gelap raut mukanya, dan aku semakin takut berada di situ. Aku pun disuruh berhenti setelah diarak bersama gadis-gadis lainnya. Disinilah saya dipaksa dan dikucuti para tuan yang memegang pistol. "Buka bajumu atau akan kutembak sampai mati," kata Tuan. Aku hanya terdiam menurutinya. Setelah terlucuti aku diberi baju yang tipis sekali hingga angin yang menghembus ke badanku terasa. Aku ingin menangis, tapi ketika aku menangis, para tuan itu semakin brutal padaku. Hatiku berkata, "Tuhan, lindungilah aku, selamatkanlah aku ingin pulang." Kata itu pun tak berguna lagi ketika semua gadis termasuk aku dimasukkan dalam bilik-bilik kamar yang berbeda. Dan di malam itu, aku yang berada di kamar sendiri, sepi, dan mendengar teriakan minta tolong. Aku pun takut, bingung apa yang terjadi, apa yang harus aku lakukan sampai ada yang membuka pintu dan berkata, "Hoi, Jofro, je ben erg Ik ben kalm vanavond van ite genieten." Aku pun ketakutan berada di pojokan ruang kamar. Badannya besar dan bersenjatakan lengkap. Juga membuatku ingat bahwa orang tuaku dibunuh oleh orang yang mirip dengan yang ada di hadapanku ini. Tuan itu berkata lagi sambil mendekatiku dan mengelus kepalaku, "Nona, perkenalkan dirimu padaku. Aku tak akan membunuhmu jika kamu menurutiku." Aku berkata sambil gemetaran, Aku dia, Tuan." Tuan berkata, "Tidak usah takut, sini berbaring denganku." Setelah kesucianku terenggut para tuan-tuan, di malam itu aku duduk melamun menahan rasa sakit, luka memar, trauma sendiri itu berhari-hari. Dan siksaan itu tak berhenti-henti. Semakin aku berontak, semakin aku dinodai. Rasanya ingin mati, tapi tak bisa mati. Mayat pun masih diperlakukan sama seperti pelacur jika tubuhnya masih berbentuk.
jika sudah tak berbentuk, akan diberikan kepada para anjing tuan yang kelaparan. Itulah yang aku lihat setiap hari. Hidupku seakan-akan menjadi neraka di dunia mendadak setelah kejadian itu. Bulan-bulan aku di penjara pelacur para tuan. Aku memiliki teman namanya Sinta. Sinta nasibnya sama sepertiku. Orang tuanya dibunuh dan dirinya dijadikan pelacur seperti ini. Dia sudah 2 tahun menahan penderitaan di penjara ini. Katanya kita akan bebas ketika kita dibebaskan tuan dengan cara diperistri. Dan itu yang dicita-citakan para pelacur di sini. Tetapi kemungkinan itu akan terjadi sedikit sekali. Karena kata Sinta tak semua tuan di sini punya hati yang tulus untuk membebaskan kita para budak pelacur. Sebulan setelah itu, ada kejadian yang begitu heboh. Tempat di mana aku kerja mendadak ricuh akibat serangan mendadak dari pasukan gerilya yang menargetkan para kompeni yang sedang asik memainkan kemaluannya. Suara bom terdengar begitu menggelegar. Salah satu tembok kamar runtuh menimpa kepala kompeni. Darah bercucuran, suara adu tembak terdengar. Aku berlari, mencari tempat perlindungan. Nafasku tersengal, lariku tak beraturan, tak peduli dengan jeritan pertolongan. Aku tetap beralih menjauhi tempat ini. 4 jam berlalu, pertempuran dimenangkan oleh pihak pahlawan. Semua kompeni mati tak tersisa. Aku ditemukan pingsan oleh salah satu pahlawan dan kemudian dibawa ke markas mereka. "Siapa namamu?" tanya seorang pahlawan. Aku masih diam memikirkan teman-temanku yang entah sekarang ada di mana. "Halo Nona, siapa namamu?" "Kenalkan, namaku Jatmiko." "Tenang saja, kamu aman di sini," jelas sang pahlawan itu. Aku yang bingung asal menjawab, "Iya." Kemudian dia pergi ke belakang mengambilkan aku secangkir teh agar aku merasa lebih tenang. 2 minggu aku terus berada di markas itu, menyaksikan mereka rapat membahas serangan lanjutan sekaligus mengobati para korban. Jatmiko merawat lukaku hingga sembuh. Banyak kisah lucu yang dia ceritakan padaku ketika mengobatiku. Aku kagum padanya. Dia mampu membuat kesedihan para korban menjadi sebuah senyuman. Aku tak tahu jika rasa kagum ini akan berubah menjadi rasa sayang, rasa cinta, rasa ingin memiliki dirinya yang begitu dalam. Aku tak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa ini. Dipendam sakit, diutarakan pun takut mendengar jawaban darinya. Aku takut bila dia menjauh dariku setelah mendengar pengakuanku. Ku beranikan diri mencoba mengirimkannya surat, dan entah keajaiban apa dia membalas surat pengakuanku. Aku sungguh malu jika mengingatnya. Bagaimana cara dia menghampiriku, menarik tanganku, dan mengucapkan dengan lembut, "Bagaimana aku bisa menolak rasa cinta dari bidadari sepertimu?" Kisah yang indah, bukan? Sungguh. Kemudian dia mengajakku untuk pergi ke rumahnya, dan berjanji untuk menikahiku setelah rangkaian serangan itu selesai. Sesampainya di rumahnya, bayanganku akan indahnya nikah bersama menjalani kehidupan keluarga, saling bercerita, hancur seketika. Ternyata dia sudah mempunyai istri dan mencoba menjadikanku istri keduanya. Aku yang tak punya pilihan sedari masih kecil hanya mampu mengiyakan ajakan tersebut. Entah apa yang rasa sedih atau bahagia aku tak tahu. Yang ku mau saat itu hanyalah sebuah keluarga. Tak peduli aku jadi nomor berapa, itu lebih baik daripada kehidupanku yang dulu. Toh, jadi yang keberapa itu juga bukan sesuatu yang buruk. Namun perkiraanku salah. Aku hanya mendapat perlakuan layaknya kehidupanku yang dulu. Omong kosong dengan cinta belaka, melihat dia memperlakukanku sebagai alat pemuasnya, mengurungku di gudang seperti hewan peliharaan. Tak luput juga perlakuan istri pertamanya yang selalu memaki-maki diriku. Benar, sungguh hidupku tak lebih dari alat pemuas saja. Tak bisakah aku merasakan bebasnya kehidupan, merasakan cinta dari seseorang yang istimewa? Apakah ini jalannya sudah Tuhan tentukan padaku? Tak bisakah aku merasakan secuil dari kebebasan itu sendiri? Sungguh, aku tak tahu harus bagaimana lagi. Sungguh,
Mengingat cerita-cerita masa lalu itu membuatku mual. Mungkin hanya ini yang bisa aku berikan padamu. Teriakan tangisan membuat Chetmiko bangun dari tidurnya. Ah, siapa yang nangis waktu malam begini sih? Geruta Chetmiko sembari mencari asal dari suara tersebut. Sesaat, dia kaget menemukan bayi yang menangis di samping tubuh dia yang menggantung di langit atap.